Kali ini saya akan membagikan resep membuat kentang kriuk balado atau biasa juga disebut dengan kentang Mustafa. Dan semalam waktu sahur kan saya makan. Seperti ini nih tampilan kriuknya. Pertama, siapkan 3 kg kentang segar, bisa kentang putih atau kentang kuning. Cuci bersih, lalu kupas dan rendam dengan air agar kentang tidak menghitam. Potong kentang seukuran korek api dengan menggunakan pisau tajam, atau diserut dengan parutan kentang juga boleh. Lakukan hingga habis. Nah, setelah selesai, biasanya airnya itu akan berwarna keruh seperti ini ya guys. Jadi selanjutnya cuci kentang hingga benar-benar bersih. Kentang dicuci sampai airnya terlihat jernih ya. Tuh, seperti ini nih tampilannya. Ini tadi saya bilar sampai 5 kali. Jadi trik agar kentang itu nanti bisa garing renyah saat digoreng, cukup dicuci hingga bersih. So, nggak perlu menggunakan air kapur sirih. Yang penting asal getah kentangnya itu hilang, insya Allah bisa sempurna kriuknya. Oke, selanjutnya kentangnya kita goreng dulu. Tuangkan 1-2 liter minyak goreng secukupnya. Semakin banyak minyak yang digunakan, maka akan semakin cepat proses menggorengnya ya. Tiriskan secukupnya kentang yang akan digoreng. Lalu, setelah minyak panas, goreng kentang yang sudah ditiriskan. Pastikan kentangnya itu tenggelam ya. Dengan begitu kentang bisa kriuk maksimal. Goreng kentang dengan api besar sambil sesekali diaduk agar tidak gosong. Nah, kalau tekstur kentang sudah agak kaku begini, sekarang pindah ke api sedang ya. Lanjut digoreng dan sesekali diaduk agar matang merata. By the way, jika minyaknya banyak begini, menggorengnya itu tidak menggunakan api kecil ya. Karena jika digoreng dengan api kecil, kentangnya itu jadi terlalu banyak menyerap minyak. Dan jika kentang sudah kuning, hampir kecoklatan begini, tandanya kentang sudah hampir matang ya. Lanjut digoreng dan terus diaduk agar tidak gosong. Oke, kalau sudah kuning kecoklatan dan kentang masak luar dalam, angkat, tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. Nah, ini dia 3 kg kentang segar. Tadi itu kalau digoreng jadinya sekitar 1 kilo lebih sedikit ya. Totalnya itu sekitar 1,2 kg gitu. Dan jika suka, siapkan juga 100-200 gram kacang tanah kupas yang sudah digoreng ya. Atau kalau mau dilewatkan juga boleh. Jadi sesuai selera saja. Berikutnya kita siapkan bumbu untuk membuat kentang Mustafa. Bahan yang dibutuhkan yaitu sekitar 20-25 buah cabai merah keriting segar, 7-10 siung bawang putih,
Dan biasanya sih saya tambahkan juga 3-4 siung bawang merah. Cuma kali ini saya skip karena emang lupa alias nggak ingat sama sekali ya kalau belum menggunakan bawang merah. Yalah yuk, kayak ini poe tenang wis bekon lah. 7-10 buah cabai rawit secukupnya. Yang ini bisa dilewatkan jika tidak suka pedas. Nah, karena bumbunya ini mau di blender, jadi saya siapkan juga setengah gelas air atau sekitar 100 ml. Secukupnya saja ya, asal mata blendernya bisa berputar. Blender semua bahan. Nah, jika sudah halus begini, sisihkan. Lalu siapkan juga 3 biji asam jawa. Seduh dengan 3-4 sendok makan air panas. Aduk hingga rata. Setelah itu, buang biji asamnya ya. Nah, air seduhannya ini yang nantinya kita gunakan. Oke, sisihkan. Jika semua bumbu sudah siap, selanjutnya waktunya membuat kentang Mustafa. By the way, ini hasil gorengan kentangnya emang sengaja saya bagi jadi 2, karena ini kan teflon yang saya pakai kurang besar. Jadi nantinya waktu mengaduk bumbunya itu dilakukan secara bertahap alias dibagi menjadi 2 kloter gitu. Oke, panaskan secukupnya minyak sekitar 4-5 sendok makan. Tumis bumbu yang di blender tadi hingga harum. Tambahkan 2-3 lembar daun salam, 1 sendok teh atau sekitar 6 gram garam halus, 1 sendok teh atau sekitar 6 gram bubuk roiko atau kaldu bubuk juga boleh. Jika penggunaan bubuk roiko dilewatkan, maka takaran garam halusnya tadi itu jadi 12 gram ya. Atau jika dirasa kurang asin, silahkan ditambah lagi sesuai selera. Aduk sebentar, lalu tambahkan 250 gram gula pasir, setelah mendidih, tambahkan air asamnya tadi ya. Oke, masak lagi hingga bumbu mengental dan menjadi karamel. Well guys, sekarang tolong diperhatikan tekstur bumbunya ya. Saat membuat kentang Mustafa ini, kita itu harus paham gimana sih bumbu itu bisa disebut mengental dan mengkaramel. Karena kunci kriuknya kentang Mustafa itu kan ada pada tekstur bumbu yang kita masak. Jadi pastikan bumbunya itu sudah bebas air baru kentangnya masuk. Jika sedikit saja bumbunya itu mengandung air, maka yang ada bukannya kentang kriuk malah jadi melempem deh. Oke, jika teksturnya masih seperti ini dan saat api dibesarkan itu gelembung yang diciptakan masih berupa letupan kecil, artinya bumbunya itu masih mengandung air ya guys. Jadi kita aduk-aduk lagi, sabar ya. Aduk dan masak dengan api kecil agar tidak gosong. Tuh, bumbunya sudah mulai menyusut, tapi belum yang bebas air ya. Nah, jika diaduk pinggirannya sudah mulai berbuih putih, tandanya bumbu sudah mulai mengkaramel. Dan sebelum menjadi karamel, ini sekarang saya bagi 2. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau diaduk dalam satu teflon itu bakal riweuh. Karena kan teflonnya tadi terlalu kecil untuk takaran kentang goreng 1 kg. Jadi ini nanti yang separuh saya sisihkan dulu. Nah, sekarang terus dimasak sampai air benar-benar habis dan bumbu mengkaramel.
Ciri-ciri bumbu sudah mengkaramel itu kalau apinya dibesarkan sedikit, nantinya bentuk gelembungnya seperti ini ya. Jadi tekstur gelembungnya itu melebar dan kasar, enggak yang kecil-kecil kayak tadi. Oke, kalau sudah begini langsung saja kecilkan api kompor sekecil-kecilnya. Aduk-aduk sebentar, lalu masukkan kentang. Langsung diaduk cepat hingga bumbu tercampur rata. Setelah itu, matikan api. Jangan lupa tambahkan kacang goreng jika suka. Aduk rata. Tempatkan di wadah ceper atau loyang. Lalu diamkan hingga dingin. Dan sisa bumbu yang separuh ini kita masak lagi ya. Masak hingga mengkaramel. Selanjutnya ya caranya sama. Dan jadinya juga sudah pasti sama. Well guys, kentang kriuk pedas manis siap disantap. Nah ini 3 kg kentang segar jadinya sebanyak ini ya guys. Ada 1 kg lebih. Dan untuk 1 kg kentang Mustafa ini harga jualnya itu kisaran 120 sampai 140 ribu rupiah.